Tega sekali kau jual aset rumahku, Mas, demi menikahi wanita pelakor itu. Ku buat kalian jadi gembel. Kalian pikir aku akan tinggal diam? Bersiap menderita kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories. Tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Aku, Vina, seorang istri setia yang telah mendampingi suamiku, Arman, dari nol, tiba-tiba dikhianati dengan cara paling kejam. Aset rumah peninggalan orang tuaku dijual tanpa seizinku. Ternyata semua uangnya digunakan untuk menikahi pelakor tua kaya bernama Rista. Tanpa rasa malu, mereka hidup mewah di atas kehancuran hidupku. Aku diusir seperti sampah dari rumahku sendiri. Tapi mereka tidak tahu, aku bukan perempuan lemah seperti yang mereka pikirkan. Aku bangkit. Aku susun rencana balas dendam paling menyakitkan. Dengan bantuan sahabat, kerja keras, dan sebuah warisan yang tak mereka sangka, aku balikan keadaan. Aku buat mereka jatuh miskin, dijauhi, bahkan hidup menggelandang. Mereka pikir bisa hidup bahagia setelah menyakitiku? Salah besar. Kini aku yang berdiri di atas, dan mereka merangkak di bawah kakiku, memohon ampun. Tulis di kolom komentar, siapa tokoh yang paling kalian benci? Arman atau si pelakor Rista? Like jika kamu tim Vina, perempuan tangguh yang tak sudi diinjak-injak. Subscribe untuk kelanjutan kisah-kisah balas dendam penuh pelajaran hidup dan kekuatan wanita. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen dulu Bunda. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Dan bagi yang sudah subscriber semoga rezekinya lancar. Rumah itu bukan sekadar bangunan dengan atap dan dinding. Ia saksi seluruh jerih payahku dan Arman. Ia berdiri kokoh di atas cinta dan pengorbanan. Dibeli dengan jerih keringatku, hasil tabungan bertahun-tahun dari pekerjaan ganda, siang jadi guru honorer, malam buka les privat. Tapi siapa sangka, rumah yang kubangun dari peluh dan luka justru kau jual, Mas, demi menuruti nafsumu yang menjijikkan bersama wanita pelakor itu. Pagi itu, aku pulang dari tempat kerja dengan langkah ringan. Aku membawa sekotak kecil kue ulang tahun. Hari ini tepat hari jadi pernikahan kami yang ke-8. Meski sederhana, aku sudah memesan kue sejak sebulan lalu, karena ingin memberikan kejutan kecil untuk Arman. Aku masuk halaman rumah dengan hati berdebar, membayangkan senyum bahagianya saat melihatku berdiri sambil membawa kue favoritnya. Tapi alih-alih senyum, yang kudapat justru pemandangan paling mengoyak relung hati. Rumah itu kosong. Pintu depan terbuka lebar. Karpet hilang, tirai hilang, lemari sudah tidak ada, bahkan meja makan pun raib. Semua ruang bergema seperti gua kosong. Aku panik. Kukira kemalingan. Tapi semua terlalu rapi untuk disebut perampokan. Kulihat surat di atas meja kecil dekat pintu. Mataku membelalak. Jantungku seperti dicekik. Surat itu, akta jual beli rumah. Tertulis jelas nama Arman sebagai penjual, dan pembeli, atas nama seorang perempuan, Rista Permatasari. Tanganku gemetar. Aku hampir tak bisa membaca sisa kalimat dalam surat itu. Rumah dijual sah dengan seizin suami, karena merupakan harta bersama.
Tapi aku tak pernah tanda tangan apapun. Aku tak pernah tahu rencana ini. Aku berlari ke kamar, mengais-ngais sisa barang. Semua surat berhargaku hilang. Akta nikah, sertifikat rumah, bahkan tabungan bersama. Aku hanya menemukan sepotong baju lama Arman yang tertinggal di sudut lemari. Bau parfum asing tercium dari helaian kain itu. Parfum perempuan. Di atas ranjang yang kini tinggal kerangka, tergeletak sehelai bros emas. Bukan milikku. Aku tidak pernah pakai perhiasan semahal itu. Teleponku berdering. Nomor tidak dikenal. Kutekan tombol jawab dengan tangan gemetar. Vina? Maaf. Ini dari notaris Bu Rista. Kami ingin memastikan bahwa kamu telah menyerahkan rumah ini sepenuhnya kepada pembeli. Karena pihak suami, Pak Arman, menyatakan bahwa kamu setuju dan telah diberi bagian. Darahku seketika naik ke ubun-ubun. Apa? Saya tidak pernah menyetujui penjualan itu. Rumah itu atas nama saya. Saya yang beli, saya yang cicil dari gaji saya. Maaf Bu, dalam berkas tercatat rumah atas nama bersama. Dan tanda tangan ada. Tanda tangan siapa? Kami hanya verifikasi, Bu. Kalau ada sengketa, silakan tempuh jalur hukum. Klik. Telepon mati. Air mataku pecah seketika. Bukan karena rumah itu semata, tapi karena pengkhianatan suami yang kuanggap teman seperjuangan. Arman, tega sekali kau, Mas. Tak cukup kau selingkuh di belakangku selama ini, tapi kau juga merampas tempatku berteduh? Malamnya aku menunggu. Kupikir, mungkin dia akan pulang. Mungkin masih ada sedikit nurani tersisa. Tapi Arman tak muncul. Aku tidur bersandar di tembok rumah yang kini tak lagi milikku. Dengan kue ulang tahun pernikahan masih utuh di pangkuanku. Lilinnya padam tertiup angin malam. Keesokan harinya, aku baru sadar bahwa bukan hanya rumah yang hilang. Tabungan, ATM, semua rekening kami telah dibekukan oleh Arman. Nomorku pun diblokir olehnya. Dunia seperti runtuh. Aku ditinggal tanpa apapun oleh laki-laki yang pernah kupanggil suami. Dan yang paling menyakitkan, 2 hari kemudian, foto-foto Arman dan wanita pelakor itu tersebar di media sosial. Mereka menikah di Bali dengan pesta mewah, gaun megah, dan caption penuh kata-kata manis seolah mereka pasangan paling bahagia di dunia. Terima kasih, Rista, telah hadir membawa kebahagiaan sejati dalam hidupku setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan. Keterbatasan? Keterbatasan dari mana? Selama ini aku yang membiayai rumah, makan, bahkan hutang orang tuanya dia yang kulunasi. Tapi sekarang, aku yang kau sebut beban? Aku mengepalkan tangan. Baik, Mas. Kalau ini perang yang kau mulai, aku akan habisi kalian dengan cara paling menyakitkan. Kau pikir aku akan tinggal diam? Salah besar. Kau belum tahu siapa aku. Kau belum tahu bagaimana aku akan membuat kalian jadi gembel, memohon ampun di bawah kakiku, karena telah menghancurkan hidupku. Tanganku masih memegang erat berkas fotokopian akta jual beli rumah yang kudapat dari tetangga yang baik hati, Bu Yanti. Beliaulah satu-satunya orang yang masih percaya padaku, yang menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana Arman dan seorang wanita asing berwajah sok anggun datang bersama notaris mengukur ulang rumah yang jelas-jelas milik almarhum orang tuaku. Menurutnya, Rista memperlakukan rumah itu seperti properti dagangan, mengangkat dagu tinggi seakan semua ini memang sah jadi miliknya. Maaf ya, Bu Vina. Saya nggak sanggup diam melihat kelakuan suamimu dan perempuan itu. Saya rekam diam-diam waktu mereka tanda tangan dengan notaris.
Kalau nanti butuh buat bukti, ini saya kirim via waya, kata Bu Yanti, menyerahkan ponselnya padaku. Aku hampir menangis karena haru. Bukan karena bantuan itu semata, tapi karena masih ada manusia yang punya hati. Hari itu juga aku mendatangi kantor notaris yang tercantum dalam akta. Aku hanya punya ongkos pas-pasan hasil meminjam dari sahabat lamaku, Dela. Rambutku masih acak-acakan, wajahku pucat, mataku sembab. Tapi tak kupedulikan. Aku harus tahu, bagaimana mungkin rumah yang atas nama warisan dari almarhum ayahku bisa berpindah tangan seenaknya? Sesampainya di kantor notaris, aku menahan amarah sambil duduk di kursi tunggu. Mataku memandang tajam ke arah papan nama, Notaris Erwin SH, M.Kan. 5 menit, 10 menit, hingga akhirnya aku dipanggil masuk. Di ruangan itu, seorang pria bersetelan formal menyambutku dengan ekspresi datar. Ibu Vina, ada yang bisa kami bantu? Aku duduk, mengeluarkan fotokopi berkas dan suara gemetar dari tenggorokanku. Saya istri sah dari Arman Fadli, dan rumah yang dijual ini dulunya milik orang tua saya. Tapi saya tidak pernah menandatangani apapun. Saya ingin tahu, dari mana Anda dapat tanda tangan saya? Notaris itu tampak gugup sepersekian detik sebelum mencoba bersikap profesional. Ibu, semua dokumen telah diverifikasi sesuai prosedur. Tanda tangan ada, dan sudah disahkan. Jika ibu merasa keberatan, kami sarankan jalur hukum. Itu bukan tanda tangan saya, bentakku, membanting KTP ke atas meja. Ini tanda tangan saya yang asli. Coba bandingkan. Lihat perbedaannya. Saya bahkan tidak pernah hadir di sini, tidak pernah dihubungi, dan tiba-tiba rumah saya berpindah ke tangan perempuan pelakor itu. Notaris itu terlihat mulai gelisah. Aku tahu dia tidak nyaman. Dia tak bisa menutup-nutupi lagi. Tapi tentu saja, dia bukan orang bodoh. Dia tidak akan secara terang-terangan mengakui pemalsuan. Bu, saya hanya bertindak berdasarkan data yang diberikan oleh pihak klien. Jika memang ada dugaan pemalsuan, silakan tempuh jalur hukum. Kami akan kooperatif, katanya. Jadi Anda hanya duduk di kursi empuk ini dan percaya saja tanda tangan yang bisa saja dicetak siapa saja di atas kertas. Anda tahu berapa tahun saya kerja siang malam demi rumah itu. Anda tahu berapa banyak keringat, darah, dan air mata yang mengalir untuk pondasi itu berdiri. Lalu Anda notaris terhormat, hanya tinggal stempel dan sahkan, begitu. Air mataku tak terbendung lagi, tapi kali ini bukan karena lemah. Tangisku adalah amarah. Amarah karena dibohongi, dirampas hakku, dan dibuang seperti sampah. Notaris itu menunduk sejenak, lalu menyodorkan sebuah formulir. Silakan buat surat keberatan resmi, Bu. Kalau terbukti palsu, kami akan bantu mengoreksi data. Kukunci tatapanku ke matanya. Saya akan buat kalian semua berlutut, termasuk suami pengkhianat dan pelakor tua itu. Kau pikir ini akan berakhir di sini? Tidak, ini baru awal. Saya akan bawa bukti ini ke pengadilan. Dan satu persatu, topeng kalian akan saya copot. Kulempar formulir itu ke dalam tasku. Aku berdiri, menyeka air mata di pipi, lalu melangkah keluar kantor dengan dada membara. Di tangan kiriku, rekaman dari Bu Yanti tersimpan aman. Di kepalaku, strategi mulai terbentuk. Dan di hatiku, api balas dendam mulai menyala tak bisa dipadamkan. Hari itu, aku sadar, aku bukan lagi Vina si istri penyabar. Aku telah berubah. Aku akan jadi badai yang menghancurkan segalanya. Namanya muncul pertama kali di atas kertas legal yang membuat jantungku berhenti berdetak sejenak. Rista Permatasari. Nama yang asing, dingin, dan langsung tertanam dalam ingatanku sebagai perampas segala hal yang pernah kupunya. Tapi saat itu, dia hanyalah sebuah nama. Sebuah nama yang menggusurku dari rumahku sendiri. Namun ternyata, nama itu bukan sekadar barisan huruf.
Ia adalah sosok hidup yang perlahan-lahan menjelma menjadi mimpi buruk terbesarku. Hari-hariku setelah terusir dari rumah dipenuhi kabar tentangnya. Bukan aku yang mencarinya, tapi seolah semesta sengaja menguliti luka ini lebih dalam, menampilkan wajahnya di setiap sudut digital yang kuakses. Di media sosial, di headline berita hiburan, bahkan di story rekan kerja yang tak tahu betapa menyayatnya melihat wanita itu tampil glamor di acara pernikahannya, dengan laki-laki yang pernah bersumpah akan menjaga dan mencintaiku seumur hidup. Aku membuka Instagram dengan tangan gemetar. Profilnya terverifikasi. Puluhan ribu followers. Postingan terakhir. Video berdurasi 1 menit dari pernikahan mereka di Nusa Dua, Bali. Musik lembut mengiringi langkah kaki Arman menggandeng tangan Rista di tengah taman bunga mewah yang penuh taburan kelopak mawar putih. Senyum mereka palsu, tapi sorotan kameranya mewah. Captionnya membuat perutku mual. Akhirnya, aku menemukan ketenangan yang tidak pernah kutemukan sebelumnya. Terima kasih, sayang, telah menyelamatkanku dari penjara pernikahan yang mematikan jiwa. Penjara? Kau sebut pernikahan kita penjara, Mas? Yang mematikan jiwa? Kau lupa siapa yang setia saat kau tak punya apa-apa? Saat kau hanya lelaki biasa yang tidak lulus kuliah dan tak punya pekerjaan tetap? Siapa yang bekerja siang malam demi dapur tetap berasap? Siapa yang menanggung biaya hidup mertua dan adikmu yang kau bela setengah mati saat mereka menyusahkanku? Dan sekarang, kau menulis semua itu sebagai masa lalu kelam? Tanganku menggeser layar. Kulihat Rista tersenyum angkuh dalam balutan kebaya putih berkristal, bibir merah merona, pipi mulus dipoles sempurna. Di balik penampilannya yang memukau, kutemukan ekspresi puas, seolah dia telah merebut harta karun dari tanah yang ditinggal mati. Dan ternyata memang begitu. Dalam waktu singkat, aku jadi tahu segalanya tentang dia. Mantan istri seorang direktur perusahaan mobil Eropa, pemilik butik berlian yang sedang naik daun, dan kini menjadikan Arman boneka barunya. Sebuah mainan muda dengan wajah lumayan dan ambisi yang mudah dijinakkan. Arman yang dulunya tidak percaya diri berdiri di depan publik, sekarang dipoles sedemikian rupa jadi pria elegan, tampil dalam podcast motivasi sebagai lelaki survivor dari hubungan toksik. Lucu. Padahal akulah yang membangun dia dari nol, yang memolesnya setiap hari dengan semangat, dengan doa, dengan pengorbanan. Dan kini ia tampil sebagai korban? Di hadapan wanita yang memanjakan egonya dengan uang dan kemewahan? Aku muak. Aku telusuri akun media sosial Rista. Di balik senyumnya yang lebar, banyak terselip komentar aneh, semacam gosip yang mengindikasikan ia punya rekam jejak buruk. Dia itu spesialis suami orang. Biasa, ganti suami tiap 5 tahun, kayak upgrade tas Hermes. Sumber duitnya nggak bersih tuh. Banyak yang nyinyir karena dia bawa kabur uang investasi dari ex-klien. Dan aku makin yakin, aku harus menggalinya lebih dalam. Dela, sahabatku yang setia, membantuku menyusup ke grup-grup komunitas perempuan Jakarta. Lewat jaringan digital yang tak bisa dideteksi publik, kami menemukan bahwa Rista sedang diawasi oleh beberapa investor karena dugaan penggelapan dana butik berlian fiktif. Modusnya licin. Dia rekrut investor kecil, menjanjikan return tinggi, lalu tarik dana dan klaim rugi karena harga batu mulia anjlok. Padahal uang itu dipakai hidup mewah, dan kini jadi sumber pesta pernikahan megahnya dengan Arman. Tapi bagian yang membuatku benar-benar mendidih adalah ketika aku berhasil menghubungi mantan asisten pribadi Rista. Namanya Eva. Dia bekerja selama 2 tahun penuh waktu, sebelum akhirnya keluar karena tak tahan dengan sikap manipulatif dan kebiasaan Rista memaksa stafnya memalsukan dokumen-dokumen transaksi. Eva memberiku bukti, transfer uang sebesar 350 juta ke rekening Arman, tercatat sebagai honor pengisi konten dan kolaborasi. Padahal, itu hanyalah kedok. Uang itulah yang Arman gunakan untuk memamerkan gaya hidup barunya, dari mobil sport hingga sewa apartemen di pusat kota. Hatiku tercabik, tapi pikiranku semakin fokus. Kini aku tahu medan perangku. Mereka pikir aku lemah. Mereka pikir aku sudah kalah.
Tapi yang mereka tidak tahu adalah bahwa aku sedang diam-diam membangun pasukan. Pasukan dari bukti-bukti digital, dari rekam jejak, dari orang-orang kecil yang pernah mereka injak dan sekarang berani bersuara. Aku kumpulkan semua. Kucatat nama-nama orang penting yang bisa membantuku. Pengacara pro bono, aktivis perempuan, bahkan jurnalis investigasi. Rista, kau boleh berdiri megah di pelaminan. Kau boleh ciumi tangan Arman seolah dia segalanya bagimu. Tapi sebentar lagi, aku akan tarik alas kakimu sampai kau jatuh menghantam bumi. Dan Arman? Dia akan kubuat kembali mengemis di jalanan. Bukan hanya karena miskin, tapi karena tidak punya harga diri. Kau pikir kau telah menang, Rista? Kau pikir telah memiliki dunia karena uangmu bisa membeli suamiku? Kau salah besar. Kau telah menyentuh satu hal yang seharusnya tidak kau usik, harga diriku. Dan kini, aku akan membuatmu membayar mahal untuk itu. Malam itu langit tampak gelap pekat. Awan menggulung seperti pertanda badai akan segera turun. Tapi tak ada badai yang lebih dahsyat dari yang baru saja merobek hidupku. Aku berdiri di depan rumah yang telah kupanggil rumahku selama bertahun-tahun. Namun kini pagar besinya terkunci dengan gembok baru dan plakat kecil yang menggantung di tiang menyambutku dengan tulisan menyakitkan. Milik Rista Permatasari dilarang masuk tanpa izin. Dilarang masuk? Itu rumahku. Rumah yang dibeli dari warisan orang tuaku. Rumah tempat aku dan Arman memulai hidup dari titik nol. Membangun masa depan bersama di atas lantai keramik murahan dan cat dinding yang pernah kucat sendiri dengan tangan penuh luka karena tak mampu membayar tukang. Tapi kini, rumah itu berdiri mewah dengan lampu taman yang lebih terang dari hatiku yang telah dikhianati. Aku mendobrak pagar, bukan dengan tenaga, tapi dengan air mata. Aku panggil nama Arman dari luar, berharap hatinya yang dulu pernah kucintai masih bisa mendengar suara perempuan yang telah menemaninya dalam hujan dan badai. Tapi yang keluar justru satpam berseragam hitam, membawa pentungan di tangan, menatapku seperti pencuri. Maaf, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Ini rumah sudah bukan atas nama Ibu. Silakan tinggalkan lokasi sebelum saya panggil polisi. Ini rumah saya. Suaraku pecah, bergetar, penuh luka. Saya tinggal di sini bersama suami saya sejak 7 tahun lalu. Kalian yang harusnya pergi. Suami saya yang mengkhianati saya dan menjual rumah ini tanpa sepengetahuan saya. Tapi satpam itu hanya menatapku dengan pandangan datar. Saya hanya disuruh jaga. Bu, kalau ada masalah hukum, silakan ajukan ke pengadilan. Tapi sekarang, tolong pergi. Saya nggak mau pakai kekerasan. Dunia rasanya runtuh lagi. Aku berjalan menjauh dengan langkah limbung, tak tahu harus kemana, membawa tas selempang kecil berisi sisa uang 200 ribuan dan beberapa baju yang sempat kuselamatkan 2 hari lalu sebelum mereka benar-benar menggusurku. Aku tak punya tempat tinggal. Kos-kosan yang kutumpangi sebelumnya hanya bersifat sementara, dan pemiliknya mengancam akan mengusirku karena keterlambatan bayar. Aku bahkan belum makan sejak pagi, hanya hidup dari kopi sachet dan sepotong biskuit pemberian Dela. Saat aku duduk di halte terdekat, hujan akhirnya turun. Deras. Seperti langit ikut menangisi nasibku. Aku merapatkan jaket lusuhku, menggigil, bukan karena dingin, tapi karena ketakutan. Apakah hidupku benar-benar telah dicabut sepenuhnya malam ini? Aku menggenggam HP dan membuka pesan terakhir dari Arman. Pesan singkat yang terkirim sehari sebelum ia memblokirku. Aku minta maaf, Vin. Aku juga nggak nyangka akan sampai sejauh ini. Tapi hidupku butuh perubahan. Kamu terlalu keras, terlalu menuntut, dan aku lelah. Aku temukan kedamaian yang nggak pernah kamu beri. Aku harap kamu bisa mengerti. Maaf. Maaf. Kau minta aku mengerti? Setelah kau buang aku seperti barang rongsokan? Setelah kau jual rumahku dan pergi dengan wanita lain? Kau pikir aku akan memaafkanmu? Kau pikir aku akan mengerti? Aku tatap HP itu lama-lama. Lalu kulap air mata dan menatap langit gelap di atas. Jika malam ini adalah malam kehancuranku,
maka akan kutandai ia sebagai malam di mana aku berjanji tak akan pernah menjadi perempuan yang sama. Aku bukan Vina yang dulu. Bukan istri penyabar yang rela disakiti demi utuhnya rumah tangga. Bukan perempuan naif yang percaya semua akan baik-baik saja jika tetap setia. Aku adalah Vina yang baru. Vina yang dibakar oleh pengkhianatan. Vina yang kehilangan segalanya dan tak punya apa-apa lagi selain dendam. Dan dari halte malam itu, dengan tubuh basah kuyup dan mata yang sembab, aku mulai menyusun rencana. Jika mereka tega menyeretku keluar dari rumahku sendiri tanpa sehelai kain pun, maka aku akan pastikan mereka akan kulempar ke jalan dengan kehinaan yang lebih telanjang dari tubuhku malam ini. Rista, wanita berduit yang merasa bisa membeli segalanya. Dan Arman, pria lemah yang menjual harga dirinya demi hidup nyaman. Kalian pikir ini akhirku? Salah. Ini hanya permulaan. Sebentar lagi, aku akan datang. Bukan dengan air mata, tapi dengan kekuatan. Dan ketika saatnya tiba, aku tak akan mengetuk pintu rumah itu. Aku akan mengguncang fondasinya sampai ambruk. Rumah itu bukan sekadar bangunan. Dindingnya menyimpan gema tawa kami saat pertama menikah. Tiang-tiangnya menjadi saksi perjuanganku membangun dari nol bersama pria yang kini tega menancapkan duri pengkhianatan di punggungku. Saat aku kembali dari luar kota untuk menyelesaikan urusan pekerjaan, aku hanya bisa mematung. Gerbang rumah yang biasa aku buka setiap pagi kini terkunci dengan rantai besi. Spanduk bertuliskan, "Dijual cepat," masih tertempel di depan pagar. Nomor agen properti tertulis jelas. Aku merogoh ponsel, menekan nomor yang tertera. "Maaf Bu, rumah itu sudah laku." Pembelinya langsung bayar tunai. "Suami ibu yang urus semuanya," jelas si agen properti, ringan dan tanpa rasa bersalah. Darahku seperti berhenti mengalir. Mas Reza benar-benar menjual rumah itu. Rumah yang masih atas namaku. Rumah yang aku cicil dari gaji-gajiku sebagai karyawan swasta. Ia hanya numpang nama di buku nikah dan numpang hidup di dalam rumah itu. Tapi kini tega menjualnya demi menikahi wanita pelakor murahan? Aku pulang ke rumah kontrakan lama milik orang tuaku. Tubuhku gemetar dan mataku memerah. Mama menyambutku dengan pelukan erat, dan hanya berkata, "Sabar, Nak. Orang yang zolim tak akan pernah tenang hidupnya." Tapi aku tidak akan tinggal diam. Aku kumpulkan semua bukti. Akta rumah, bukti transfer cicilan atas namaku, surat penjualan yang palsu dengan tanda tanganku yang dipalsukan. Aku datangi pengacara, dan dengan tenang kutarakan satu kalimat yang membakar tekadku. Saya ingin menuntut suami saya dan wanita selingkuhannya. Habis-habisan. Pagi itu, aku berdiri di depan gedung kantor hukum, mengenakan blazer hitam dan sepatu hak tinggi. Wajahku tak lagi muram. Aku bukan lagi istri yang ditindas dan dibohongi. Aku adalah wanita yang bangkit dari abu pengkhianatan. Tim hukumku bekerja cepat. Gugatan perdata dan pidana diajukan. Mas Reza dituduh memalsukan tanda tangan dan menjual aset tanpa persetujuanku. Tak hanya itu, bukti transfer ke rekening atas nama wanita itu pun kami lampirkan. Uang hasil penjualan rumah dipakai untuk membayar catering, gedung, dan mas kawin. Saat panggilan sidang datang ke tangan Reza, ia panik. Ia menghubungiku berkali-kali. Tapi aku sudah blokir semua aksesnya. Kini dia tahu rasanya tak berdaya. Di media sosial, mulai muncul komentar miring. Teman-teman kantorku, yang dulu hanya mengangguk saat melihat aku dihina suami, kini berdiri di belakangku. Aku juga mengunggah rekaman suara perselingkuhan mereka di sebuah akun anonim. Tak butuh waktu lama, nama Reza dan wanita itu jadi bahan gunjingan. Video mereka di pesta pernikahan mewah yang penuh senyum bahagia, kini jadi bahan hinaan netizen. Semua bilang hal yang sama. Ini pesta yang dibangun dari air mata istri sah. Di balik rasa puas, aku tahu pertempuran masih panjang. Tapi aku sudah siap. Jika mereka pikir aku akan menangis di sudut gelap rumah orang tuaku, mereka salah besar. Karena aku sudah menyusun rencana balas dendam yang jauh lebih kejam, lebih telak, dan lebih menghancurkan.
Malam itu langit Jakarta seakan ikut mengaduk dadaku. Mendung menggantung, angin membawa aroma hujan, tapi hujan belum juga turun. Seperti perasaan di dada ini, penuh, sesak, tapi belum tumpah. Aku berdiri di teras rumah kontrakan kecilku sambil menggenggam kunci rumah yang baru saja ku kontrakan. Bukan lagi rumah megah yang dulu ku jaga bersama Bram. Bukan lagi hunian yang dibangun dari kerja keras bersama selama belasan tahun. Rumah itu telah berpindah tangan. Bukan karena aku menjualnya, tapi karena suamiku sendiri, Bram, menjualnya diam-diam untuk modal menikahi wanita pelakor bernama Citra. Dan kini aku berdiri di sini, bukan sebagai perempuan yang kalah, tapi sebagai perempuan yang siap membalas, dengan harga diri yang tak akan lagi diinjak-injak. Telepon genggamku bergetar pelan. Pesan masuk dari seorang staf hukum yang kupekerjakan. Semua dokumen lengkap. Bu Lestari, kami sudah dapat bukti kuat kalau penjualan aset itu dilakukan tanpa persetujuan Anda. Kami siap gugat secara pidana maupun perdata. Aku membalasnya cepat, singkat. Kita mulai langkah pertama minggu depan. Pastikan surat panggilan ke Bram dan Citra sampai di tangan mereka langsung. Keesokan harinya, aku duduk di sebuah kafe elit yang terletak di tengah kota. Tempat yang dulu sering kami kunjungi, dulu saat aku masih bersikap polos dan hanya memikirkan bagaimana membuat Bram bahagia. Hari ini aku datang bukan untuk mengenang, tapi untuk menunjukkan, aku tak lagi Lestari yang dulu. Aku sudah mengundang 2 rekan lamaku yang kini bekerja di stasiun TV swasta nasional. Mereka masih setia padaku, dan ketika aku sampaikan rencana untuk membongkar pengkhianatan dan penipuan suami sah yang menjual rumah tanpa izin istri, mereka langsung tertarik. Mereka bilang, kisah ini bisa jadi pembuka program reality kejamnya dunia rumah tangga. Aku nggak mau kisah ini cuma jadi konsumsi gosip murahan. Aku mau ini jadi pembuka mata. Supaya wanita di luar sana tahu kalau kita bisa melawan, kataku tegas. Salah satu dari mereka, Reta, menatapku penuh kagum. Kau berubah, Tar. Dari perempuan sabar jadi perempuan yang meledak penuh keberanian. Aku hanya tersenyum. Dalam hati, aku berkata, aku tidak berubah. Aku hanya kembali mengenali diriku yang sebenarnya. Dulu aku dikaburkan oleh cinta yang salah. Beberapa hari kemudian, surat pemanggilan itu benar-benar sampai. Dari CCTV yang sengaja kupasang di rumah lamaku secara diam-diam sebelum Bram menjualnya, aku bisa melihat ekspresi kaget mereka saat petugas pengadilan menyerahkan dokumen itu langsung ke tangan mereka. Citra sampai menjatuhkan gelas kopi yang ia pegang, sementara Bram membentak petugas itu, tapi terlambat, kamera menangkap semuanya. Aku menyimpan potongan video itu sebagai bahan untuk ditayangkan pada saat yang tepat. Tak berhenti sampai situ, aku juga sudah bekerja sama dengan tim investigasi keuangan. Ternyata, tak hanya rumah yang dijual Bram. Ia juga mencairkan polis asuransi keluarga atas namaku. Total kerugian yang ia sebabkan hampir 1,2 miliar rupiah. Dan uang itu kini diketahui mengalir ke rekening pribadi Citra dan digunakan untuk membuka salon dan butik. Salah satu penyelidik berkata, mereka pikir bisa sembunyi, Bu. Tapi semua jejak transaksi digital ini tidak akan bohong. Anda bisa tuntut mereka dengan pasal penggelapan dan pencucian uang. Aku mengangguk. Dan aku akan pastikan mereka tidak hanya bangkrut, tapi juga kehilangan muka di mata semua orang. Hari Jumat sore, aku hadir dalam sebuah acara diskusi publik bertajuk kekerasan finansial dalam rumah tangga yang disiarkan langsung di TV nasional. Aku tidak menyebut nama secara langsung, tapi aku menceritakan kronologi yang begitu mirip dengan kasusku, tentang suami yang menjual rumah diam-diam demi wanita lain, tentang bagaimana perempuan bisa bangkit dari pengkhianatan dan kehancuran ekonomi. Saat siaran berlangsung, tagar lawan pengkhianat mulai trending. Banyak akun wanita mengaku mengalami hal serupa. Ratusan komentar memenuhi akun media sosialku. Mbak Lestari, kami bersamamu. Kau mewakili kami para perempuan yang selalu dikorbankan. Suamimu dan pelakor itu harus dihukum. Ayo viralkan kasus ini. Jangan diam, jangan mundur.
Tunjukkan taringmu. Di sisi lain, aku tahu reaksi dari pihak Bram dan Citra tak akan menyenangkan. Tapi aku tidak peduli. Malam itu, aku menerima panggilan dari nomor yang tak kukenal. Suara di seberang ternyata suara ibunya Bram, mertuaku yang dulu tak pernah menganggapku menantu. Lestari, jangan lanjutkan ini. Mau kamu apa sih? Kamu sudah cerai, kan? Sudah bukan istri Bram. Ngapain ribet gugat ini itu? Mau cari nama? Aku menarik napas dalam. Bu, dulu ibu diam waktu anak ibu mempermalukanku. Ibu diam waktu Citra menghinaku di depan rumah. Sekarang giliran saya yang tidak akan diam. Saya tidak sedang cari nama. Saya sedang cari keadilan. Dan saya pastikan keluarga ibu tahu rasanya jadi gembel karena ulah sendiri. Klik. Aku tutup telepon itu. Aku berdiri di depan cermin, menatap diriku sendiri. Perempuan yang dulu sering menangis di balik pintu kamar karena pengkhianatan suaminya, kini berdiri tegak, siap menghadapi dunia. Aku tidak takut lagi. Dan aku belum selesai. Langit Jakarta sore itu tampak kelabu, seolah ikut mencerminkan perasaanku yang membara. Aku berdiri di lobi hotel berbintang tempat Arman dan rekan-rekan bisnisnya akan mengadakan pertemuan eksklusif bersama para investor luar negeri. Dulu, aku sering hadir menemani Arman saat dia masih belum punya apa-apa, bahkan hanya sekadar menjadi staf marketing biasa. Kini, setelah dia sukses karena kerja keras kami berdua, dia malah menjual rumah warisan orang tuaku dan menyerahkannya ke pelakor itu. Sekali lagi, aku tak akan tinggal diam. Aku mengenakan gaun formal berwarna hitam elegan. Makeup flawless dengan lipstik merah marun, high heels mengkilap, dan tas tangan branded pemberian klienku di Hong Kong. Penampilanku bukan hanya mencuri perhatian, tapi mampu membungkam siapapun yang mencoba meremehkanku. Bahkan, saat aku melangkah masuk ke ballroom tempat acara berlangsung, para undangan menoleh dengan penasaran dan kagum. Maaf ibu, daftar undangan. Aku mantan istri sah Arman Wijaya. Dan aku datang bukan untuk duduk manis. Jawabku dingin sambil menyodorkan secarik undangan khusus yang kuterima dari salah satu investor senior, Pak Darto, yang dulu pernah kutolong saat bisnisnya hampir bangkrut. Pintu terbuka. Arman sedang di atas podium, mempresentasikan proyek properti baru yang katanya akan menjadi portofolio unggulan. Pelakor itu, Tiara, duduk di antara tamu-tamu penting dengan gaun mencolok yang terlalu mencolok untuk suasana formal. Tanpa membuang waktu, aku mengambil mikrofon dari MC dan berdiri tegak di tengah ruangan. Maaf semuanya. Aku hanya ingin memastikan para investor tak terlibat dalam proyek penuh manipulasi dan kebohongan. Semua mata tertuju padaku. Arman membelalak. Rani, apa yang kamu? Kau diam. Ini waktuku bicara. Suaraku menggema, menusuk seperti belati di tengah senyap ruangan. Bapak dan ibu sekalian, izinkan aku memperkenalkan siapa sebenarnya Arman Wijaya. Ia bukan hanya CEO muda yang Anda lihat sekarang. Dia adalah pria yang tega menjual rumah atas namaku. Rumah warisan orang tuaku, hanya demi membiayai pernikahannya dengan wanita simpanannya. Geger. Suara bisik-bisik langsung menyebar seperti badai. Para investor langsung menatap Arman dengan sorot curiga dan jijik. Tiara mulai gelisah. Wajahnya memucat. Aku melanjutkan tanpa ragu. Bahkan dokumen transaksi penjualan rumah dilakukan secara diam-diam, tanpa persetujuan hukum dariku. Tapi jangan khawatir. Aku sudah menyertakan bukti-buktinya dalam berkas yang telah aku bagikan ke email masing-masing investor. Cek folder masuk Anda sekarang. Seorang investor dari Jepang mengangguk. This is unacceptable, gumamnya dengan nada kecewa. Arman panik. Rani, kamu ingin apa? Mau uang lagi? Aku menoleh, menatapnya penuh api. Aku tidak butuh uang. Aku hanya ingin semua tahu siapa kamu sebenarnya. Seorang pengkhianat. Dan kamu, Tiara, aku menatapnya tajam. Bersiaplah jadi gembel.
Rumah yang kamu tinggali sekarang akan segera disita karena aku sudah menuntut balik semua asetku yang dipindah tangan secara ilegal. Kamu pikir aku diam? Salah besar. Tiara berdiri. Kamu wanita gila. Kamu hanya iri. Aku tertawa pendek. Iri? Kau merebut suamiku, menghina keluargaku, dan kau pikir aku akan mundur? Mulai detik ini, nikmati saja kehancuran kalian berdua. Rumah kalian, bisnis kalian, bahkan reputasi kalian akan kuhabisi. Kalian pikir aku wanita lemah? Ternyata kalian belum tahu siapa sebenarnya Rani. MC berusaha mengambil alih. Arman berusaha maju. Tapi semuanya sudah terlambat. Investor satu persatu berdiri dan meninggalkan ruangan. Beberapa bahkan membatalkan nota kerja sama di tempat. Aku melangkah keluar ballroom dengan kepala tegak, meninggalkan Arman dan Tiara yang kini saling menyalahkan dan diselimuti kepanikan. Ini baru permulaan. Masih banyak babak kehancuran yang akan kuhadiahkan untuk mereka. Aku menatap bangunan rumah besar yang dulunya pernah menjadi istanaku, tempat aku dan Mas Arman membangun segalanya dari nol. Kini rumah itu berdiri megah dengan wajah baru, namun menyimpan luka lama yang belum sembuh. Ket temboknya telah diganti, pagar depan kini diganti besi hitam berukir, dan taman depan ditata ulang. Tapi satu hal yang tak bisa mereka ubah, sertifikat tanah itu masih atas namaku. Aku menarik napas panjang. Hari ini bukan untuk bernostalgia. Hari ini, aku datang sebagai pemilik sah. Bukan sebagai wanita yang dulu diusir dengan hinaan dan pengkhianatan. Tapi sebagai perempuan yang bangkit, kuat, dan siap menagih semua yang menjadi haknya. Bu, saya sudah ketuk pintunya. Mereka di dalam, ujar pengacara pribadiku, Pak Surya. Dia berdiri tegap di sampingku, lengkap dengan berkas-berkas hukum yang telah kami siapkan berbulan-bulan. 2 petugas Satpol PP dan seorang jurusita dari pengadilan negeri juga berdiri di belakangku. Kita masuk sesuai prosedur. Lanjutnya. Pintu rumah dibuka. Muncul wajah yang sudah sangat kuhafal. Weni, wanita perusak rumah tangga itu. Rambutnya yang dicat pirang kini berantakan. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus dari terakhir kali aku lihat di persidangan. Dia tampak panik melihat kerumunan orang di depan rumah. Apa ini? Mau apa kalian? Tanyanya gugup. Suaranya tak lagi tinggi seperti saat dia menghina dan mengusirku dulu. Aku melangkah maju, mantap dan tenang. Kami datang untuk mengambil kembali hak saya. Rumah ini bukan milik kalian. Sertifikatnya masih atas nama saya. Dan kalian telah menempatinya secara ilegal sejak Mas Arman menjualnya tanpa izin saya. Hari ini, kami resmi melakukan penyitaan dan pengusiran. Apa? Tidak bisa. Ini rumahku sekarang. Suamiku yang membelinya dari kamu. Salah besar. Potongku tajam. Yang menjual itu suamimu yang tak tahu malu itu. Tanpa tanda tangan saya sebagai pemilik sah. Dan kamu tahu apa? Dia palsukan dokumen. Tapi sudah terlambat untuk menangis. Weni, hari ini kalian akan tahu rasanya jadi gelandangan seperti yang kalian perlakukan padaku dulu. Weni mundur beberapa langkah. Panik. Mas Arman. Maas. Teriaknya. Dari dalam rumah, muncul Mas Arman dengan wajah setengah sadar. Sepertinya baru bangun. Dia memakai kaos lusuh dan sarung. Tubuhnya jauh berbeda dengan saat dulu masih menjadi suamiku. Gagah, rapi, wangi. Kini dia terlihat seperti pria lusuh yang habis kehilangan segalanya. Dan itu memang benar adanya. Alia, kamu apaan sih? Mau bikin rusuh di sini? Bentaknya. Aku tertawa kecil. Dingin. Penuh kemenangan. Rusuh? Bukan. Aku datang dengan keputusan pengadilan, surat resmi, dan tim pengamanan. Kamu dan istrimu tinggal di rumah ini secara ilegal, dan hari ini juga, aku akan kosongkan rumah ini. Kalian punya waktu 1 jam untuk kemas barang, atau semuanya akan disita. Mas Arman melotot. Jangan main gila. Alia,
Aku udah jual ini buat nikah. Duitnya juga udah habis. Kamu nggak punya hak ngambil ini lagi. Aku melangkah lebih dekat. Justru karena akulah pemilik sah rumah ini. Kau pikir aku diam waktu kau curi semua itu? Kau pikir aku tak tahu permainanmu dengan notaris nakal itu? Kau pikir aku nggak bisa bangkit? Mas, kamu lupa siapa aku? Aku Alia. Perempuan yang dulu kau injak-injak. Dan sekarang lihatlah dirimu. Tak punya pekerjaan tetap. Ditolak mertua baru. Hutang menumpuk. Bahkan kabarnya rumah ini sudah dijadikan jaminan pinjaman pribadi. Kan? Wajah Arman pucat. Weni nyaris menangis. Aku menyerahkan berkas terakhir ke jurusita. Laksanakan. Ucapku tegas. Petugas langsung masuk ke rumah. Mereka menyegel beberapa ruangan dan mulai menempelkan kertas pemberitahuan pengosongan resmi. Aku menatap Weni dan Arman yang hanya bisa menangis dan berteriak, tanpa bisa berbuat banyak. Karma itu tidak butuh cepat, tapi pasti. Weni berusaha menyerangku, tapi langsung dihalangi petugas. Kamu wanita kejam. Kamu balas dendam. Ya. Kamu memang dendam karena suamimu lebih milih aku. Aku menatapnya datar. Aku tidak balas dendam. Aku hanya mengambil kembali apa yang jadi hakku. Kalau kamu dan Arman hidup layak dari hasil kalian sendiri, aku tak akan ganggu. Tapi kalian merampas milikku, dan sekarang waktunya dikembalikan. Jam terus berdetak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, koper dan kardus berisi pakaian, peralatan dapur, dan barang pribadi mereka sudah menumpuk di halaman. Weni menangis, Arman marah-marah tanpa arah, dan aku berdiri kokoh di teras rumah yang dulu pernah menjadi saksi air mataku. Tapi hari ini, rumah ini menjadi saksi kemenanganku. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Aroma masa lalu masih terasa. Tapi kini, aku bukan lagi perempuan lemah yang diusir dari rumahnya sendiri. Aku adalah Alia yang baru. Alia yang bangkit. Alia yang akan menutup pintu masa lalu dan membuka pintu masa depan. Kalian pikir aku akan tinggal diam? Tidak. Aku datang untuk menghabisi permainan kalian. Dan ini baru awalnya. Angin sore meniup lembut wajahku yang sedang berdiri di depan bangunan besar yang baru saja kuresmikan. Gedung itu berdiri kokoh dengan nama perusahaan yang kini menjadi milikku sepenuhnya. Semua ini bukan terjadi dalam semalam, tetapi hasil dari luka, pengkhianatan, air mata, dan kemarahan yang kucetak menjadi bara pembakar semangat. Di hadapan publik, aku hanya sosok wanita muda penuh pencapaian. Namun di balik itu semua, aku adalah istri yang dikhianati, seorang ibu yang dilukai harga dirinya, dan perempuan yang bersumpah akan membalas semua kesakitan dengan kehancuran yang nyata. Dan ya, babak awal dari kehancuran itu sudah mulai terasa. Hari itu, kabar bangkrutnya toko kelontong milik Rendra dan wanita pelakor itu tersebar di grup-grup WhatsApp warga kompleks. Kredit macet, utang menumpuk, distributor tak mau lagi memberi barang, dan toko yang dulunya ramai kini seperti bangkai tak bernyawa. Aku hanya tersenyum kecil saat seorang stafku memperlihatkan laporan keuangan milik toko mereka yang tak sengaja mereka unggah dalam permintaan bantuan modal ke emailku. Lucu. Mereka tidak sadar bahwa nama belakang dari alamat email itu adalah nama baruku setelah resmi menjadi pemilik tunggal PT Sumberjaya Group, induk dari jaringan toko yang dulu juga menjadi penyokong pasokan mereka. Aku sudah bilang, jangan main-main dengan orang yang kalian pikir lemah. Gumamku lirih, menatap foto Rendra yang kusimpan sebagai bukti, bukan kenangan. Di waktu yang hampir bersamaan, aku menerima pesan dari mantan mertuaku. Isinya tak jauh dari ratapan. Rani, tolong bantu ayah dan ibu. Rumah sudah dalam proses lelang. Rendra gak bisa bayar cicilan. Istrinya juga kabur entah kemana. Kami sudah tua, tak punya tempat tinggal lagi. Aku membacanya dengan tenang. Tak ada detak jantung yang melonjak atau rasa kasihan seperti dulu. Mereka lupa bahwa rumah yang kini akan disita adalah rumah warisan orang tuaku yang dulu Rendra jual diam-diam tanpa sepengetahuanku demi menikahi wanita itu. Rumah yang berisi ribuan kenangan masa kecil,
Tempat anak kami dulu tumbuh sebelum semua dihancurkan oleh kebutaan cinta Rendra. Dan sekarang, Tuhan seperti sedang memutar ulang naskah kehidupan. Tapi kali ini akulah yang memegang pena untuk menentukan akhirnya. Aku membalas singkat. Rumah itu dulu milik orang tuaku. Kalian jual. Sekarang nikmatilah hasilnya. Tak lama kemudian, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Saat kuangkat, terdengar suara serak wanita. Mbak Rani, aku Ayu. Oh, tentu saja aku ingat suara itu. Wanita pelakor itu. Perusak rumah tanggaku. Ada apa? Tanyaku dingin. Tangis di seberang terdengar memilukan. Atau tepatnya mencoba memilukan. Aku salah mbak. Aku gak tahu kalau Rendra seperti ini. Dia pukul aku. Dia habisin semua uangku. Dia bawa kabur emas dan surat tanahku. Tolong, aku gak tahu harus kemana. Aku nyaris tertawa. Dunia memang lucu. Wanita yang dulu merasa menang, kini merengek seperti pengemis. Dia pikir aku akan bersimpati? Setelah dulu dia menginjak-injak harga diriku sebagai istri sah? Setelah dia dan Rendra tertawa saat mereka menghancurkan hidupku? Ayu, aku hanya ingin kau merasakan satu hal. Perasaan saat tak ada satu pintu pun yang terbuka untukmu. Seperti yang dulu aku rasakan saat kalian ambil semua tanpa ampun. Jawabku dengan nada dingin. Lalu kututup telepon tanpa ragu. Tak butuh waktu lama setelah itu, sebuah berita muncul di media lokal. Wanita muda ditemukan tidur di teras minimarket setelah diusir dari kontrakan. Foto wanita itu membuatku tercekat sejenak. Ya, Ayu. Berantakan. Penuh luka. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa puas. Namun dendamku belum selesai. Rendra masih bebas. Dia belum merasakan titik paling rendah. Karena itu, malam itu aku perintahkan tim hukumnya untuk menyisir semua aset sisa atas nama Rendra. Surat-surat palsu, transaksi mencurigakan, pajak yang tak dibayar, semuanya akan kuseret ke meja hukum. Tak hanya itu, aku juga bersiap untuk memanggil wartawan. Aku akan buka semuanya. Biar seluruh dunia tahu wajah asli pria yang dulu kutemani dari nol. Di saat aku sedang menikmati momen ini, anak kami, Raya, datang ke ruang kerjaku. Gadis itu menatapku penuh kebanggaan. "Ma, aku tahu sekarang kenapa Mama kuat sekali," katanya sambil memelukku. "Kalau aku besar nanti, aku ingin seperti Mama." Air mata menetes di pipiku. Aku mencium dahinya lama. "Jangan jadi seperti Mama. Nak, jadilah lebih kuat, lebih baik. Jangan biarkan siapapun hancurkan dirimu seperti dulu Mama pernah dihancurkan. Mama bangkit bukan karena ingin dipuji, tapi karena Mama ingin kamu tumbuh di dunia yang menghormati ibumu." Dan hari itu, aku tahu, balas dendamku bukan sekadar soal membalas, tapi tentang menunjukkan bahwa wanita yang ditindas bisa bangkit dan membakar semua yang pernah mencoba menjatuhkannya. Aku berdiri di depan rumah lamaku. Rumah yang dulu kusebut istana kecilku. Disinilah aku menyusun hidup, membangun mimpi bersama laki-laki yang kusebut suami. Dinding-dinding itu pernah menjadi saksi air mataku, tawa anak-anakku, perjuanganku dari dapur ke ruang tamu setiap hari demi menciptakan rumah yang hangat. Tapi kini, rumah itu telah menjadi tempat mereka bermesraan, suamiku dan wanita yang merenggut semuanya dariku. Langkahku mantap memasuki pekarangan. Aku tak lagi menggigil seperti dulu. Tak ada rasa takut. Tak ada luka yang kututup-tutupi. Hari ini, aku datang bukan sebagai perempuan yang tersingkir. Hari ini, aku adalah badai yang siap menyapu bersih sisa-sisa keangkuhan mereka. Kupencet bel rumah. Suara pelan berdenting. Tak lama kemudian, pintu dibuka. Dia muncul. Wajahnya pucat melihatku. Wanita itu berdiri di belakangnya, mengenakan daster mahal yang dulu kubeli untukku sendiri, sebelum semua hakku dirampas tanpa ampun. "Astuti?" Suara suamiku nyaris tercekat. "Ngapain kamu kesini?" Aku menyeringai.
Kau pikir aku akan diam selamanya? Mas, rumah ini bukan lagi milik kalian. Kau pikir hanya karena namamu di atas sertifikat baru, aku tak punya rencana untuk membalikan semuanya. Wanita itu, si pelakor itu, mendekat. Hei, ini rumah kami sekarang. Pergi sana kalau cuma mau bikin onar. Aku tertawa dingin. Rumah kalian? Salah. Aset ini dalam proses penyitaan. Semua rekening Mas Arman sudah dibekukan karena laporan penggelapan harta bersama dan manipulasi surat jual beli. Aku tidak datang untuk berdebat. Aku datang untuk memastikan kalian tahu, sebentar lagi, kalian akan terusir. Dan rumah ini akan kututup untuk kalian. Mereka berdua saling pandang. Suamiku pucat pasi, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dia mencoba menyembunyikan ketakutan, tapi sorot matanya tak bisa bohong. Aku tahu dia sadar. Aku sudah jauh dari perempuan lugu yang dulu mudah ia perdaya. Enggak bisa begini, wanita itu menjerit. Kita udah jual banyak barang buat renovasi rumah ini. Kamu enggak punya hak. Semua yang kamu pakai itu dari hasil menjual asetku. Aset yang kami bangun dulu dari uangku, dari hasil kerjaku. Kau kira aku akan diam? Kini, hukum akan berbicara. Aku menyerahkan selembar surat kepada Arman, salinan dokumen dari pengadilan. Ia membacanya, tubuhnya limbung. Ada tanda pengambil alihan dan pemblokiran. Aku menggandeng pengacara kenalanku. Hari ini, mereka tak bisa lagi menutupi borok mereka dengan tembok rumahku. Aku ingin kalian keluar sebelum esok sore. Jika tidak, aku akan datangkan petugas. Kau yang dulu dengan mudah menjual rumahku demi wanita ini, kini akan tahu rasanya ditendang keluar dari tempat yang pernah kau injak dengan kesombongan. Wanita itu berteriak lagi, namun aku tak peduli. Suara tangis anak-anak mereka mulai terdengar dari dalam rumah. Dan anehnya, aku tidak merasa kasihan. Karena ketika aku dulu ditinggal dengan anak yang menangis karena kelaparan, mereka sedang liburan di Bali. Ketika aku mengemis uang susu, mereka tertawa di restoran mewah. Kini, giliran mereka. Aku berbalik. Tak perlu kutinggalkan kata perpisahan. Rumah ini akan segera kosong. Dan kalian akan segera tahu rasanya jadi gembel, seperti yang kalian rancang dulu untukku. Kali ini, bukan hanya harta yang kuambil kembali, tapi juga harga diri kalian. Suara gaduh dari ruang depan gedung sidang itu tak bisa dibendung lagi. Media mulai memadati lorong, para pengunjung yang sedari tadi menanti keputusan perceraian kami malah digegerkan dengan kemunculan sosok baru yang tak pernah mereka sangka. Aku, dalam balutan setelan putih krem elegan, rambut disanggul anggun, dan tatapan yang tajam penuh kemenangan. Semua mata beralih padaku. Bahkan hakim yang tadinya tengah mempersiapkan pembacaan putusan, langsung menghentikan kegiatannya. Aku berjalan pelan, namun pasti. Setiap langkah kakiku di lantai marmer itu bergema, menjadi dentuman simbol kembalinya seorang wanita yang dulu ditindas, kini hadir untuk menghancurkan mereka yang menindasnya. Selamat siang, Yang Mulia. Maaf saya terlambat. Namun saya rasa waktunya sangat tepat untuk menghadirkan bukti kebenaran yang selama ini disembunyikan. Ucapku sambil mengangkat satu map besar bersegel merah. Wajah mantan suamiku, Dimas, berubah pucat. Sementara si pelakor yang kini menjadi istri barunya, Desi, mencengkeram lengannya, tampak cemas. Ibunya, mantan mertuaku, yang dulu selalu memanggilku Benalu, kini menunduk ketakutan. Hakim menyuruh aparat keamanan membuka jalan. Aku maju dan menyerahkan dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan oleh tim hukumnya. Isinya, bukan hanya data penjualan aset rumah secara ilegal yang dilakukan Dimas saat kami masih terikat status suami istri, tetapi juga transaksi korupsi dan manipulasi data keuangan keluarga yang digunakan Dimas demi membiayai hidup mewah dengan Desi. Ini adalah bukti bahwa rumah yang dijual bukan atas nama Dimas sepenuhnya, melainkan juga atas namaku. Dan dia menjualnya tanpa persetujuan saya. Ditambah lagi, ini dokumen penggelapan pajak, pemalsuan dokumen notaris,
dan bukti transfer uang ke rekening pribadi Desi dari dana operasional perusahaan keluarga. Jelasku dengan tegas dan tanpa sedikit pun getaran. Ini fitnah. Dimas berteriak. Wajahnya memerah. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arahku. Namun, aku hanya tersenyum tipis. Tenang saja, Mas. Kamera CCTV bank, rekaman suara kalian berdua di kafe saat membahas pembagian dana ilegal itu, dan saksi dari mantan staf notaris yang kau ancam, semuanya sudah siap bicara. Aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk membongkar semuanya. Dan hari ini adalah waktunya. Ruangan seketika hening. Beberapa kerabat Dimas mulai menatapnya dengan jijik. Desi mencoba berdiri, ingin keluar dari ruang sidang, namun wartawan sudah mengepungnya dari luar. Tak ada jalan keluar. Kamera-kamera sudah terarah pada mereka. Hakim memukul palu. Sidang ditunda untuk penyelidikan lanjutan. Namun yang lebih mengejutkan, tim penyidik dari kejaksaan yang sudah aku koordinasikan sebelumnya masuk ke ruang sidang dan langsung menyerahkan surat penangkapan sementara terhadap Dimas dan Desi atas dugaan penggelapan, penipuan, dan penyalahgunaan wewenang. Ini tidak mungkin. Aku istrinya. Kami tidak bersalah. Desi menjerit saat digiring keluar ruangan. Sementara Dimas menunduk. Diam, tak berkata apa-apa. Hancur. Mantan mertuaku terduduk lemas di kursi. Ia memegang dadanya. Wajahnya pucat. Kamu tega melakukan ini kepada keluarga kami. Lirihnya. Aku menatapnya tajam. Menahan semua luka yang selama ini telah mereka torehkan padaku. Bukan aku yang tega. Bu, kalian yang dulu membuang aku dari rumah yang aku rawat. Kalian yang menjual semua yang aku bangun demi kemewahan dan kesenangan sesaat. Aku hanya mengembalikan apa yang menjadi milikku, dan mengambil kembali kehormatanku yang kalian rampas. Saat aku melangkah keluar dari ruang sidang, puluhan kamera merekamku. Semua media memberitakan tentang wanita yang berhasil membongkar korupsi dalam keluarganya sendiri, yang tak tinggal diam ketika diinjak harga dirinya. Namun bagiku, ini bukan tentang popularitas. Ini adalah tentang keadilan, tentang harga diri, dan tentang balas dendam yang tuntas. Dan ini belum selesai. Tanganku mengepal di balik mantel hitam yang kukenakan. Udara pagi yang menusuk tulang tak mampu menyaingi hawa kebencian yang kini menggelora di dadaku. Di hadapanku berdiri dua orang manusia yang pernah mengisi hari-hariku, pernah kusebut keluarga. Kini tampak seperti dua makhluk asing yang keji, egois, dan menjijikan. Mas Fajar dan wanita pelakor itu, Rista, berdiri di balik pagar rumah baru mereka yang kabarnya dibeli dari hasil penjualan aset rumah kami. Ya, rumahku. Rumah yang dulu aku rawat. Aku bangun bersama Mas Fajar dari awal, dengan peluh dan air mata. Kini mereka berdiri dengan sombong, seolah tak pernah menghancurkan hidupku. Aku tertawa kecil, getir. Kalian pikir semuanya selesai setelah kalian menendangku keluar dari hidup kalian begitu saja? Setelah kalian menjual rumah itu tanpa seizin aku, tanpa perasaan. Rista melipat tangan, bibirnya mencibir. Sudah kubilang sejak dulu, kamu terlalu dramatis. Fajar butuh perempuan yang bisa mendukungnya, bukan istri lemah yang sibuk urus dapur. Mataku menyipit. Aku lemah? Kamu pikir siapa yang membiayai semua usaha kalian dulu? Uang siapa yang dipakai membayar cicilan awal rumah itu? Siapa yang begadang semalaman menjahit baju orderan demi kalian bisa beli mobil pertama kalian? Aku. Tapi kalian tega. Kalian jual semua demi hubungan haram ini. Mas Fajar menunduk, tapi tak bicara sepatah pun. Mungkin rasa bersalahnya sudah terkikis oleh rayuan pelakor itu. Atau mungkin, memang hatinya sudah lama mati. Aku tak akan tinggal diam. Lanjutku, suaraku gemetar menahan amarah. Mulai hari ini, kalian akan tahu seperti apa rasanya dihancurkan oleh orang yang pernah kalian remehkan. Dari tas lempangku, aku keluarkan berkas-berkas. Surat gugatan, salinan dokumen pengalihan aset secara ilegal, bukti transfer penjualan tanpa persetujuanku sebagai istri sah, dan juga bukti bahwa rumah yang mereka tempati sekarang didapat dari penjualan ilegal.
Aku tidak datang sendiri. 2 orang wartawan dari media online lokal juga ikut serta, mengabadikan momen ini dengan kamera mereka. Kau pikir aku tak punya bukti? Tanyaku dengan dingin. Kau jual rumah itu tanpa tanda tanganku, Mas. Dan hukum tahu itu pelanggaran fatal. Kau tahu konsekuensinya. Mas Fajar mulai panik. Wajahnya pucat, tangan gemetaran. Kamu bawa wartawan. Aku mendekatkan wajahku ke arah mereka. Suaraku pelan namun tajam seperti sembilu. Aku akan buat kalian jadi bahan berita nasional. Lihat saja, berita ini akan viral. Suami gila harta dan pelakor penghancur rumah tangga menjual rumah tanpa izin sah. Semua orang akan tahu, dan hidup kalian tidak akan pernah tenang lagi. Rista mulai kehilangan sikap angkuhnya. Kamu nggak bisa seenaknya. Seenaknya? Kau baru bicara tentang keadilan sekarang? Setelah kau rampas suamiku, rumahku, dan martabatku? Sayang, aku tidak sedang main-main. Tak lama, mobil mewah berplat perusahaan berhenti di depan rumah mereka. Seorang pria berpakaian rapi turun, membawa map besar. Ibu Laras, kami sudah verifikasi semua dokumen. Rumah ini masuk ke dalam gugatan pemalsuan dokumen properti. Dalam waktu 7 hari, rumah ini harus dikosongkan atau kami akan melakukan eksekusi paksa. Dunia seolah berhenti sejenak. Rista menjerit. Kamu nggak bisa ambil rumah ini. Ini rumahku. Bukan, ini hasil kejahatan, ucapku tajam. Dan kalian akan kembali ke titik nol. Bahkan lebih rendah dari nol. Karena setelah ini, aku juga akan melaporkan kalian atas penggelapan aset pernikahan. Tangisan mulai terdengar dari Rista. Ia menggenggam tangan Fajar yang terlihat semakin lesu. Aku menatap mereka sekali lagi, dengan tenang. Dulu aku menangis minta tolong. Sekarang aku berdiri, dengan kekuatanku sendiri, dan kalianlah yang akan menangis minta ampun. Aku berjalan pergi tanpa menoleh lagi. Di belakangku, suara teriakan, tangisan, dan kamera wartawan terus bekerja. Aku tahu ini belum akhir. Tapi ini adalah titik balik. Balas dendamku baru saja dimulai, dan mereka akan mencicipi setiap kepahitan yang pernah mereka berikan padaku. Rintik hujan sore itu tak mampu meredam gemuruh dalam dadaku. Aku berdiri di depan rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat berlindungku setelah dijatuhkan dan diusir oleh lelaki yang dulu kupanggil suami. Rumah megah kami di sudut kota, yang dulu aku rawat, aku jaga, aku isi dengan cinta dan pengorbanan, telah dijual tanpa seizinku. Oleh siapa? Oleh lelaki itu, demi bisa menikahi wanita yang bahkan tak tahu arti setia. Kakiku melangkah mantap ke dalam ruangan yang kini kubah menjadi ruang kerja sekaligus ruang balas dendamku. Di layar laptop, deretan laporan keuangan perusahaan milik keluarga Randy terpampang jelas. Aku tersenyum tipis. Kau pikir aku akan hanya menangis dan pasrah? Randy? Tidak. Aku punya rencana yang jauh lebih sakit dari air mataku. Dengan bantuan pengacara dan konsultan hukum terbaik yang kini menjadi timku, aku mengantongi banyak bukti. Transaksi gelap, penggelapan pajak, hingga pemalsuan dokumen jual beli rumah kami yang ternyata dilakukan atas dasar surat kuasa palsu, semuanya sudah kupegang. Bahkan, dari penyelidikan lebih dalam, ternyata pelakor bernama Della itu ikut terlibat dalam aliran dana mencurigakan dari rekening perusahaan keluarga Randy. Aku tak akan menyerang dari depan. Aku akan mematahkan mereka dari dalam, perlahan, seperti api yang membakar rumah dari pondasinya. Randy mungkin sekarang sedang tertawa di ranjang dengan wanita simpanannya. Tapi waktu akan membuat mereka menggigil, bukan karena cuaca, tapi karena rasa takut yang akan kubawa seperti badai. 3 hari kemudian, tepat pukul 9 pagi, aku mendatangi kantor pusat perusahaan milik keluarga Randy. Dengan mengenakan setelan hitam elegan dan sepatu hak tinggi, aku masuk seperti badai. Semua mata memandangku dengan heran. Aku tak lagi menjadi istri yang tampak lemah dan selalu menangis. Aku adalah eksekutor yang siap menjatuhkan bangunan keangkuhan mereka yang sudah lapuk oleh dosa.
Ada yang bisa saya bantu, Bu? Resepsionis bertanya gugup saat melihatku menyerahkan surat pengalihan saham mayoritas. Panggil Randy dan komisaris utama sekarang. Katakan pada mereka, pemilik baru perusahaan ini ingin bertemu, ucapku dingin. Beberapa menit kemudian, Randy muncul. Wajahnya pucat saat melihatku duduk tenang di kursi utama ruang rapat, dikelilingi oleh para pengacara dan auditor yang telah kubayar. Della mengikuti di belakangnya, mengenakan baju mahal, wajahnya angkuh, tapi mulai retak saat melihat berkas-berkas yang kuhamparkan di atas meja. Ini apa? Randy menatap berkas-berkas itu dengan mata membelalak. Itu buktinya, ucapku pelan. Tentang penggelapan, tentang penjualan rumah tanpa izin, tentang aliran dana untuk membiayai wanita ini. Aku menoleh tajam pada Della dari rekening perusahaan. Dan sekarang, aku punya kuasa atas perusahaan ini. Karena aku diam-diam membeli semua saham yang dulu kau abaikan. Karena aku tahu, kesombonganmu akan membuatmu buta terhadap pergerakanku. Della mencoba bicara, tapi aku menghentikannya. Diam. Kau bukan siapa-siapa di sini. Dan mulai hari ini, kalian berdua tak lagi punya kekuasaan. Bahkan gaji karyawan pun tak akan bisa kalian sentuh. Karena semua dana kini dikunci. Aku akan mengaudit ulang semua aset, termasuk mobil mewah yang kau pakai. Del, itu pakai uang perusahaan. Jadi bersiaplah kehilangan. Randy berdiri, wajahnya pucat pasi. Kau gak bisa seenaknya gini. Aku berdiri pelan, menatap matanya tajam. Aku hanya membalas. Kau yang mulai. Kau hancurkan rumah tangga kita. Kau buang aku seperti sampah. Dan sekarang, kau tahu rasanya dibuang. Tapi tenang, ini baru awal. Aku melangkah pergi, meninggalkan mereka dengan wajah penuh ketakutan dan ketidakpastian. Di luar, hujan masih turun. Tapi kini bukan aku yang basah oleh air mata. Kini mereka yang akan kedinginan. Karena perlahan aku akan buat mereka tak punya rumah, tak punya nama, bahkan tak punya harga diri lagi. Kalian pikir aku akan tinggal diam? Tidak. Ini baru babak pembalasan pertamaku. Siang itu, langit mendung seakan ikut menyelubungi hati para penghuni rumah besar yang dulu pernah menjadi istana kecil bagiku dan Reyhan. Tapi hari ini, rumah itu akan menjadi saksi runtuhnya kebohongan, keserakahan, dan pengkhianatan. Aku berdiri di halaman rumah dengan kepala tegak, ditemani oleh seorang notaris, 2 orang pengacara, serta beberapa petugas yang sudah siap untuk eksekusi aset. Tanganku menggenggam dokumen asli kepemilikan rumah, lengkap dengan tanda tangan sah dan meterai hukum. Di depan gerbang, Reyhan dan Winda ternganga tak percaya. Wajah Reyhan pucat, dan Winda terlihat mulai panik. Kau mau ngapain, Naila? Rumah ini milik kami sekarang. Aku yang beli pakai uang dari investor, seru Reyhan, berusaha menutupi kepanikannya dengan gertakan. Aku mengangkat dokumen di tanganku. Rumah ini tidak pernah sepenuhnya kamu miliki. Saat kamu menipu dan menjualnya ke atas nama perusahaan bodongmu, kau tak tahu bahwa aku sudah melindungi hak milikku lewat pengalihan sah atas nama ibuku. Dan ibuku menyerahkannya kembali padaku dengan perjanjian hukum yang sudah dicatatkan. Jadi, hari ini, aku datang untuk mengambil kembali rumahku secara sah. Petugas dari pengadilan menunjukkan surat keputusan eksekusi. Winda menjerit. Ini nggak mungkin. Ini pasti rekayasa. Kamu cuma wanita rendahan. Naila, gak mungkin kamu bisa secerdik ini. Aku tersenyum tipis. Wanita rendahan menurutmu, Winda, ternyata jauh lebih berpendidikan dan tidak sebodoh yang kamu kira. Dan kamu hanya mengandalkan tubuh dan kebohongan. Tapi hari ini semua kebohonganmu akan habis. Kalian pikir aku akan tinggal diam setelah dihancurkan? Tidak. Hari ini kalian akan tahu rasanya dijatuhkan di depan umum. Tepat saat itu, tetangga-tetangga mulai berdatangan, menyaksikan keributan yang tak bisa dihindari. Beberapa bahkan mulai merekam video.
Suara bisik-bisik menyebar cepat. Itu istrinya yang dulu. Katanya Raihan dulu jual rumah buat kawin sama si pelakor itu. Sekarang malah didepak. Pantas aja Naila kaya raya sekarang. Pantesan Raihan bangkrut. Raihan gemetar. Kau tega Naila. Ini balas dendam. Ya. Aku mendekatinya. Ini bukan dendam. Raihan. Ini keadilan. Kamu yang membuka jalan kehancuranmu sendiri. Aku hanya menyelesaikannya dengan elegan. Aku tidak menamparmu, tidak memenjarakanmu, tidak membuatmu cacat. Aku hanya ambil kembali milikku dan membiarkan publik menghakimi sisa hidup kalian. Tak lama, petugas mulai mengosongkan rumah. Barang-barang Raihan dan Winda dikeluarkan, digeletakkan begitu saja di halaman. Winda berteriak-teriak histeris, sementara Raihan hanya terduduk lemas di trotoar, memeluk lututnya. Aku masuk ke dalam rumah, menghirup aroma kenangan. Tapi tidak lama. Aku sudah tidak punya ikatan emosional dengan tempat ini. Aku hanya ingin satu hal, menghapus semua luka dan mengembalikannya ke tempatnya. Aku keluar, berdiri di teras depan. Raihan, Winda, kalian boleh ambil barang kalian. Tapi rumah ini kembali ke pemilik sahnya. Dan kalian, silakan cari tempat tinggal baru. Oh, Dania, perusahaanmu juga sudah aku beli lewat holding milik temanku. Besok kamu akan dipecat dari jabatanmu sendiri. Kalian tidak hanya kehilangan rumah, tapi hidup kalian yang kalian bangun di atas kebohongan juga sudah tak ada lagi. Winda jatuh terduduk. Raihan menatapku kosong. Tidak ada lagi perlawanan, hanya penyesalan dan ketakutan. Aku pergi dari sana, tidak menoleh lagi. Mobilku melaju pelan keluar dari kompleks itu, membawaku menuju fase baru kehidupan yang tidak lagi diselimuti luka, tapi penuh dengan harga diri yang utuh. Rumah mewah itu kini hanya menjadi saksi bisu kehancuran yang telah aku rancang dengan presisi. Dulu, setiap sudutnya adalah kenangan. Setiap ubin, dinding, dan suara lantai kayu ketika aku berjalan di pagi hari adalah saksi bisu betapa aku mencintai rumah itu. Tapi Mas Ardi menjualnya begitu saja demi menikahi wanita itu. Rani, pelakor haus harta yang menjual kehormatannya demi sepotong status. Hari itu, aku berdiri di depan gerbang rumah baru mereka. Bukan rumah mewah. Hanya kontrakan 2 lantai yang bahkan catnya sudah mulai pudar. Sungguh ironi melihat mereka yang dulu bersikap seakan mereka tak tersentuh, kini hidup dalam keterbatasan. Dan semua ini baru permulaan. Bu, ada tamu. Suara bocah kecil terdengar dari balik pintu, entah anak tetangga atau kerabat mereka. Tak lama, pintu terbuka, dan wajah Rani muncul. Matanya melebar melihatku berdiri di situ. Tanpa make up tebalnya, dia tak lebih dari perempuan biasa yang tampak lelah, dengan rambut acak-acakan dan wajah pucat. "Kak, kamu ngapain di sini?" Suaranya gemetar. Ia tak sanggup lagi bersikap arogan seperti dulu. "Aku cuma ingin lihat, apa rasanya hidup setelah menjual rumah orang lain yang bukan milikmu demi status pelakor." Jawabku dingin, tatapanku menusuk ke matanya yang berair. Tak lama kemudian, Ardi muncul. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya kusut. Tak ada lagi jas mahal atau mobil mewah. Ia hanya mengenakan kaos lusuh dan celana pendek. Suara klakson motor tua dari belakang rumah jadi saksi bahwa ia bukan lagi pria mapan seperti dulu. "Rani, masuk!" bentaknya pelan, menahan rasa malu. Aku tertawa kecil. "Kenapa? Malu? Bukankah ini hasil dari keputusan kalian sendiri? Sekarang nikmatilah." Ardi mendekat. "Kamu puas, Dira? Setelah bikin hidup kami menderita?" Aku menatapnya tajam. "Oh, belum. Ini baru pemanasan. Mas, kalian belum tahu apa arti menderita yang sesungguhnya." Aku mengeluarkan ponsel, memperlihatkan foto-foto dan bukti penggelapan pajak atas aset yang Ardi pakai atas nama perusahaan yang dulu milikku. Aku sengaja mengajukan audit investigasi. Dan hasilnya, Ardi terancam pidana karena memakai dokumen palsu dalam penjualan rumah dan tanah warisan milikku.
Aku sudah laporkan semuanya. Minggu depan, tim penyidik akan datang. Kalian pikir bisa hidup nyaman setelah mengkhianati aku? Tidak akan pernah. Rani menangis. Tangannya gemetar meraih lengan Ardi, sementara pria itu hanya terdiam. Hancur. Seluruh kepercayaan dirinya telah aku bongkar. Rumah mereka segera akan disita atas gugatan wan prestasi dan kerugian moral. Semua rekening sudah aku blokir dengan bantuan pengacara andalanku. Aku akan pastikan kalian bahkan tak sanggup beli beras minggu depan. Suaraku naik, nyaris berteriak. Ini bukan soal dendam semata. Ini tentang keadilan yang kalian injak-injak tanpa rasa bersalah. Rani terduduk di lantai berdebu. Tolong, jangan laporkan kami ke polisi. Aku punya anak kecil. Aku tersenyum tipis. Lalu waktu kamu rampas suamiku, hartaku, kamu pikirkan aku? Kamu pikirkan bagaimana perasaanku? Air mataku tumpah. Tapi bukan karena sedih, melainkan karena puas. Puas melihat dua manusia itu kini mengerti bahwa keserakahan selalu dibayar mahal. Rasakan itu baru setitik dari penderitaan yang akan kalian telan. Selamat datang di neraka buatanmu sendiri, Rani. Dan kamu, Mas Ardi, selamat menua dalam penyesalan. Aku berbalik pergi, meninggalkan mereka yang membatu dalam ketakutan dan kehinaan. Dan langkah kakiku semakin ringan, karena aku tahu ini baru awal. Detik-detik kehancuran mereka telah dimulai, dan aku akan menikmati setiap detiknya, perlahan-lahan, hingga mereka benar-benar menjadi gembel di jalanan tanpa harga diri. Setelah semua asetku yang dulu dirampas secara paksa oleh suamiku, Reno, kini kembali ke tanganku dengan kekuatan hukum dan pembuktian yang valid. Aku berdiri di halaman rumah mewah yang dulu pernah kutinggali bersamanya. Rumah itu kini telah kembali jadi milikku. Rumah itu tak lagi menyimpan aroma luka, melainkan simbol kebangkitan. Aku tidak hanya merebut hakku, tapi juga menandai kemenangan besar atas pengkhianatan. Rumah itu kupugar, tak hanya fisiknya, tapi juga sejarah kelamnya. Tembok yang dulu menjadi saksi bentakan dan penghinaan, kini dicat ulang dengan warna hangat dan segar. Segala interior yang pernah disentuh oleh Maya si pelakor, kubuang, kuganti dengan gaya baru, modern, tegas, dan elegan, sebagaimana aku kini. Di saat bersamaan, Reno dan Maya hidup menggelandang di rumah kontrakan sempit di pinggiran kota. Reno yang dulunya sok kaya dan menganggapku hanya sebagai penghalang mimpinya, kini tak punya pekerjaan tetap. Proyek bisnisnya ambruk karena reputasi buruk dan hutang tak berkesudahan. Semua koneksi yang dulu memujanya, kini menjauh karena tahu siapa dia sebenarnya. Pengkhianat, penipu, suami tak tahu diri. Aku duduk di ruang tamu baruku yang lapang. Televisi menayangkan berita viral. Seorang wanita balas dendam pada suaminya yang menjual rumah mereka untuk menikah dengan selingkuhan. Kini, sang istri sukses merebut semua asetnya kembali dan menjatuhkan mantan suami ke titik nol. Ya, itu aku. Wajahku tersebar di media sosial. Komentar netizen pun menggila. Queen banget. Salut sama ibu ini. Selingkuhan dan suami gila harta, pantas ditelanjangi begini nasibnya. Masuk neraka kalian berdua. Karma datang cepat sekarang. Aku hanya tersenyum membaca semua itu. Aku tak meminta pembalasan dari Tuhan. Aku sendiri yang menjadi tangan takdir untuk menghukum mereka. Di luar rumah, sebuah pesta kecil sedang berlangsung. Para sahabat dan keluargaku yang dulu melihat aku terpuruk, kini hadir memberi ucapan selamat. Aku bukan hanya menang secara hukum, tapi juga memulihkan harga diriku sebagai perempuan yang pernah diinjak-injak martabatnya. Seorang sahabat mendekat, menyodorkan segelas anggur merah, lalu berkata, "Kalau dendam bisa dirayakan, maka inilah perayaan paling indah. Kamu menang, dan mereka sudah tenggelam dalam kehinaan." Aku mengangkat gelasku, menatap langit malam yang cerah. Ini bukan hanya soal balas dendam. Ini soal membuktikan bahwa perempuan yang kalian rendahkan punya kekuatan untuk menghancurkan dengan elegan. Aku tidak perlu membalas dengan kekerasan.
cukup dengan kesuksesan dan bukti nyata. Sementara itu, Reno dan Maya hanya bisa memantau dari ponsel butut mereka, iri melihat sorotan dunia kepadaku. Maya meradang, menyalahkan Reno. Kamu bilang kamu bisa kasih aku hidup mewah. Ini, kita bahkan gak sanggup bayar listrik minggu depan. Reno, dengan wajah lusuh, hanya bisa terdiam. Dia tahu, inilah konsekuensi dari keserakahannya. Dulu dia punya segalanya, termasuk aku yang mencintainya tanpa syarat. Tapi dia memilih menjual itu semua demi wanita yang bahkan tak bisa bertahan saat hidup mulai jatuh. Kini aku melangkah ke halaman belakang, menyalakan kembang api di tengah tepuk tangan semua tamu. Warna-warni cahaya menyala di langit malam, bersamaan dengan harapan baru dalam hidupku. Aku telah mengubur masa lalu, dan aku rayakan dendamku. Mereka pikir aku akan diam? Mereka salah besar. Angin pagi di depan kantor Kejaksaan Tinggi seakan membisikkan kabar baik yang telah lama kutunggu. Setelan jas hitamku rapi, langkah kakiku mantap, dan tatapanku tajam menembus waktu. Hari ini, kasus penggelapan aset dan penipuan yang dilakukan oleh Dimas, mantan suamiku, dan perempuan simpanannya, Selvi, akan diproses secara resmi. Bukti sudah lengkap. Rekaman transaksi, sertifikat rumah yang dijual tanpa persetujuanku, rekening bank yang menunjukkan aliran dana ke rekening milik perempuan itu, semuanya ada dalam genggamanku. Mereka pikir mereka bisa lolos? Mereka pikir aku masih wanita lemah yang dulu mereka hina dan rendahkan? Tidak lagi. Aku datang bukan hanya sebagai korban. Aku datang sebagai pihak yang menggiring mereka ke lubang kejatuhan paling dalam. Di ruang tunggu, aku melihat Selvi duduk dengan wajah pucat pasi, tak lagi semegah dulu dengan bulu mata lentik dan tas mahal. Kini hanya kaos lusuh, sandal jepit, dan rambut acak-acakan yang menyelimutinya. Di sebelahnya, Dimas, pria yang dulu begitu pongah dengan statusnya sebagai suami, kini hanya manusia gagal yang tubuhnya gemetar, wajahnya kusam dan matanya kosong. "Mbak Alia, tolonglah," liris suara Dimas saat matanya menangkap keberadaanku. Dia berdiri mendekat, mencoba menyentuh tanganku. Aku salah. Tapi Selvi yang hasut aku. Aku menatapnya tanpa emosi. Kau jual rumah yang kubangun dengan keringat dan air mata hanya demi perempuan itu. Dan sekarang kau minta tolong? Kau bahkan tidak punya malu untuk menyebut namaku. Wajah Selvi memerah. Kau pikir kau sempurna? Kami hanya ingin bahagia. Bahagia? Dengan mencuri hak orang lain? Aku tertawa pendek. Bahagia kalian itu palsu. Dan sekarang aku akan ambil kembali semuanya. Bahkan harga dirimu yang tersisa pun akan kurobek satu persatu. Jaksa memanggil mereka masuk. Aku mengikuti di belakang. Sidang pra-peradilan dimulai. Kuasa hukumnya berusaha membantah, tapi tak berkutik saat video rekaman pengakuan Dimas tentang penjualan rumah tanpa sepengetahuanku diputar. Suara Dimas begitu jelas mengatakan, "Biar saja, rumah itu atas nama saya. Saya bebas jual ke siapapun. Toh dia nggak ngerti apa-apa." Hakim mengangkat alis. Jaksa tersenyum. Aku menatap Dimas yang kini tertunduk malu. Dalam waktu 2 minggu, gugatan perdata dan pidana kalian akan bergulir. Bersiaplah hidup dari balik jeruji. Atau kalau kalian mujur, kalian akan tidur di bawah kolong jembatan, karena semua aset hasil korupsi ini akan dibekukan, ucapku dingin. Setelah sidang, aku keluar ruangan dengan kepala tegak. Kamera wartawan sudah menunggu. Aku tahu, ini akan viral. Dan memang itulah tujuanku. Kebenaran harus diketahui semua orang. Di luar, seorang jurnalis bertanya, "Bu Alia, bagaimana perasaan Anda setelah menggiring mantan suami dan selingkuhannya ke ranah hukum?" Aku tersenyum kecil. Aku hanya ingin menunjukkan bahwa perempuan tidak boleh diremehkan, apalagi saat dia terluka dan bangkit. Hari itu, ribuan komentar membanjiri media sosial. Banyak yang memujiku karena keberanian dan perjuangan yang tidak pernah padam.
Banyak perempuan yang mengaku terinspirasi. Tapi lebih dari itu, aku merasa jiwaku yang dulu remuk, kini telah pulih. Dan Dimas? Selfie? Mereka tinggal menunggu tanggal mereka digiring ke penjara. Atau bila tak cukup kuat menghadapi kenyataan, biarlah mereka menggigil di jalanan, seperti yang dulu pernah kulalui sendiri. Tapi bedanya, kali ini aku berdiri tegak. Dan mereka? Mereka terjerembab di tanah yang sama yang dulu mereka injakan kepalaku. Hening yang menyelimuti malam itu seakan menjadi saksi betapa dunia telah berbalik arah untuk mereka yang dulu merasa paling tinggi, paling menang, dan paling berjaya. Dulu mereka berdiri di atas kehancuranku, kini mereka tertelungkup di atas puing-puing kehancuran mereka sendiri. Tanpa arah, tanpa harapan, tanpa harga diri yang tersisa. Di pojok sebuah taman kumuh, wanita yang dulu dengan congkaknya merebut suamiku kini terduduk dengan rambut kusut, wajah penuh luka akibat sering tidur di jalan, dan tubuh yang makin kurus dimakan derita. Sepatu yang dulu selalu bermerek kini hanya sepasang sandal jepit robek. Gaun-gaun mewah berganti dengan baju bekas penuh noda. Ya, dialah pelakor itu, Sarah, yang dulu menyeringai di hadapanku sambil menyombongkan rumah, uang, dan status istri baru dari suamiku, Dimas. Kini, ia bahkan tidak punya atap untuk berteduh. Aku hanya memandangnya dari kejauhan, dari balik kaca mobilku yang kini mewah. Bersamaku, asisten terbaikku duduk tenang, membawa laporan terakhir tentang proyek amal yang kini aku kelola, sebuah program rehabilitasi untuk wanita jalanan dan anak-anak korban rumah tangga rusak. Ironis, ya? Sarah sebenarnya bisa saja mendaftar jika dia mau. Tapi harga dirinya terlalu tinggi, walau hidupnya sudah serendah ini. Sedangkan Dimas, tak kalah mengenaskan. Ia ditemukan berkeliaran di terminal, berbicara sendiri, kehilangan akal, dan tak mampu mengenali siapapun. Dia kerap mengais makanan dari tempat sampah. Lelaki yang dulu menjual rumah kami demi menikahi Sarah, kini tidak punya siapa-siapa. Uang hasil menjual rumah itu sudah lama habis, dibakar oleh gaya hidup Sarah yang boros dan tak terencana. Aku tak pernah berharap balas dendamku harus sekejam ini. Tapi hidup tak akan diam ketika seseorang diinjak-injak seenaknya. Aku hanya berjalan dalam kesunyian, merangkai kembali hidupku dengan jerih payah, air mata, dan keteguhan. Sedangkan mereka memilih jalan pintas dengan menindas orang lain. Tuhan menyaksikan. Ketika aku akhirnya membuka lembaga sosialku, aku secara simbolis meletakkan nama rumah lamaku sebagai nama yayasan. Sebagai bukti bahwa dari tempat aku dihancurkan, aku bangkit. Dari tempat yang mereka jual demi nafsu, aku bangun pondasi kekuatanku. Dan saat aku menginjakan kaki di bekas rumah yang sudah aku beli kembali melalui lelang aset, aku tahu rumah ini akan menjadi tempat penuh harapan, bukan lagi kesakitan. Aku tak butuh mereka berlutut padaku. Cukup dunia melihat bahwa aku tak pernah kalah. Pagi itu, udara Jakarta terasa dingin meski matahari bersinar terang. Sebuah ironi yang tepat untuk menggambarkan nasib Rio dan perempuan yang dulu begitu pongah merebut suamiku, Anindya. Aku duduk manis di ruang VIP pengadilan negeri, didampingi oleh pengacara-pengacara terbaik yang selama ini membantuku menuntaskan setiap skenario balas dendam yang kupersiapkan. Hari ini sidang pembuktian terakhir digelar. Semua aset yang pernah menjadi milik kami, yang dulu dijual Rio tanpa seizinku demi membiayai gaya hidup mewah Anindya, kini terbukti secara hukum sebagai hasil manipulasi dan penipuan. Bukti-bukti pemalsuan tanda tanganku, aliran dana yang mengalir ke rekening Anindya, serta kesaksian beberapa notaris dan mantan rekan bisnis Rio menjadi amunisi kuat bagiku. Dengan ini, majelis hakim memutuskan bahwa seluruh aset yang telah dialihkan secara tidak sah atas nama Rio dan Anindya dikembalikan kepada pemilik sahnya, Ibu Naya Prameswari, serta menetapkan hukuman penjara 4 tahun kepada terdakwa Rio Santoso dan Anindya Putri atas tindak pidana penipuan, penggelapan, dan manipulasi dokumen. Suara palu hakim memecah keheningan ruang sidang. Terdengar jeritan panik dari Anindya yang langsung ambruk di kursinya. Tangisnya meledak, menggema, seperti tak siap menerima kenyataan pahit yang selama ini selalu ia remehkan. Rio menunduk lesu.
Tak lagi ada aura sok kuasa yang dulu selalu ia bawa kemana-mana. Rambutnya kusut, wajahnya tirus, dan setelan jas yang ia pakai terlihat kebesaran di tubuhnya yang kian kurus. Bahkan jaket bermerek yang dulu begitu ia banggakan kini tak lebih dari penutup tubuh lusuh seorang pria yang sedang menelan ludahnya sendiri. Aku berdiri perlahan, membetulkan jas panjangku, lalu melangkah keluar ruangan dengan anggun. Kamera wartawan langsung menyerbu. Mikrofon diarahkan ke wajahku. Tapi aku hanya tersenyum ringan, lalu menjawab tenang. Keadilan akan datang pada waktunya, dan hari ini adalah waktuku. Beberapa hari setelah sidang, aku mengunjungi rumah tua yang pernah mereka tempati dengan angkuh. Kini bangunan itu kosong, sepi, bahkan tak ada suara pun di sekitarnya. Para tetangga sudah tahu, pasangan itu kini dipenjara dan aset mereka disita. Tak ada lagi suara tawa ejekan, tak ada lagi tatapan meremehkan. Namun aku tak berhenti di situ. Aku menyumbangkan rumah itu untuk dijadikan rumah singgah bagi ibu-ibu korban KDRT dan penelantaran ekonomi oleh suami. Di depan rumah itu, sebuah plakat baru dipasang. Rumah Harapan Naya, tempat di mana perempuan tak lagi takut bangkit. Aku kembali ke apartemenku malam itu, membawa 2 kotak kecil. Di dalamnya ada sisa cincin kawin dan surat akad jual beli rumah pertamaku yang dulu dijual Rio. Aku menyalakan lilin, lalu membakar keduanya dalam satu wadah besi kecil di balkon. Ini akhir dari kalian, dan awal dari kehidupanku yang baru, bisikku sambil menatap api yang menghabiskan masa lalu yang dulu menyakitkan. Air mataku jatuh, bukan karena sedih, tapi karena lega. Karena aku berhasil berdiri, melawan, dan menang dengan cara yang elegan. Aku berdiri di depan rumah baruku yang megah. Sebuah mahakarya yang kubangun dari puing-puing luka, pengkhianatan, dan perjuangan. Pintu-pintu besar dari kayu jati menyambutku dengan hangat. Jendela-jendela tinggi membiarkan sinar matahari menari masuk, menyinari lantai marmer yang bersih. Di seberang halaman, anak-anakku sedang bermain di taman kecil yang kubuat khusus untuk mereka. Tawa mereka adalah musik pengobat segalanya. Tak kusangka, perjalanan yang begitu gelap telah membawaku ke titik seterang ini. Dulu, saat Arman menjual rumah peninggalan orang tuaku, yang juga kuperjuangkan dengan darah dan air mata, hanya demi menikahi wanita pelakor bernama Dinda, aku berpikir semuanya sudah berakhir. Hatiku hancur, martabatku diinjak, dan aku dicampakkan seperti barang tak berguna. Tapi aku bangkit. Dengan kerja keras, usaha dari bawah, dan dukungan beberapa orang yang benar-benar mencintaiku, termasuk tim hukumnya, sahabat-sahabatku, dan para investor yang percaya padaku, aku membangun kerajaan bisnisku sendiri. Dari rumah kontrakan sempit, kini aku punya kantor pusat sendiri, dengan cabang di beberapa kota besar. Dan hari ini, rumah yang dulu mereka jual sudah rata dengan tanah. Aku beli kembali tanah itu bukan untuk membangunnya kembali, tapi untuk mendirikan rumah perlindungan bagi para perempuan korban pengkhianatan dan KDRT. Aku tidak ingin luka yang kualami terulang ke orang lain. Aku ingin menjadi pelindung, bukan lagi korban. Saat sedang duduk di teras, dengan segelas teh hangat di tangan, aku mendapat kabar bahwa Arman dan Dinda kini tinggal di rumah petak sempit, dikejar-kejar utang, ditolak keluarga, dan hidup dari belas kasih. Usaha haram mereka bangkrut karena disita. Reputasi mereka hancur karena ulah mereka sendiri. Tak ada yang ingin mendekat. Bahkan keluarga Dinda pun malu mengakui keberadaannya. Tak perlu aku turun tangan membalas mereka satu-satu. Dunia sudah tahu siapa yang benar dan siapa yang penuh dosa. Karma tidak pernah tidur. Aku menghela napas panjang. Tuhan, terima kasih. Karena kau membiarkanku jatuh, agar aku tahu bagaimana caranya bangkit. Karena kau biarkan aku dihancurkan, agar aku belajar membangun lebih kuat dari sebelumnya. Anakku yang kecil berlari menghampiriku. Mama, ayo main, serunya sambil tertawa. Aku tersenyum, meletakkan tehku. Ayo sayang, ini hari bahagia kita. Kini, tak ada lagi air mata, hanya tawa, ketenangan, dan kemenangan. Tamat.